Oke, di diskusi kemarin kita sudah mendiskusikan bagaimana cara anak belajar. Oke, kita ulang sedikit untuk nyambungin ke materi yang selanjutnya. Jadi anak belajar dari input sekitar, informasi sekitar yang diterima oleh alat indera, nanti akan diteruskan diproses ke otak dan diharapkan anak akan merespon dengan porsi yang pas atau tepat guna. Oke, kita hari ini akan nyambung ke tahapan kontrol postural. Ya, sebelum kita lanjut ke kontrol postural, kita coba ulang sekali lagi. Jadi dari lingkungan sekitar akan diterima oleh alat indera, diteruskan ke otak, lalu diproses, baru nanti akan mengeluarkan respon. Ya, diharapkan responnya itu tepat sesuai dengan porsinya. Jadi informasi sekitar bisa berupa benda, cahaya, suara, bau, rasa, tekstur, bisa di keadaan yang tinggi atau rendah, dalam kondisi cepat atau bergerak pelan, atau dalam kondisi berputar. Jadi nanti akan diterima oleh alat indera, diteruskan ke otak. Nah, mulai diproses di sini dan diharapkan responnya akan pas dan tepat guna. Oke, kita lanjut di kontrol postural. Untuk beberapa orang tua, ini sepengalaman saya di klinik ya, orang tua itu biasanya mempersepsikan kontrol postural itu dengan punggung yang kuat dan tegak. Padahal kalau kita mau lebih detail dalam membahas ini, kontrol postural itu dapat diartikan sebagai pengontrol dalam bergerak dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya untuk melakukan aktivitas fungsional. Nih ya, yang perlu kita garis bawahi, untuk melakukan aktivitas fungsional. Seperti di materi kemarin saya udah jelaskan, saya selalu tekankan pastikan saat anak bergerak itu anak ngerti buat apa dia bergerak. Jangan cuman asal bergerak. Jadi kemarin selalu saya berpesan jangan sambil lalu atau pengen cepat-cepat saat menstimulasi anak. Ya, jadi pastikan saat anak bergerak, bahkan itu mengangkat kepala atau nengok ke kanan atau ke kiri, itu anak benar-benar ada tujuannya. Ya, karena sebenarnya gini, kalau misalkan di kita, kalau kita tidak punya motivasi atau tujuan, kita pun akan malas untuk bergerak. Demikian juga di anak. Jadi pastikan ya, di semua tahapan tumbuh kembang ini, saat anak bergerak, itu benar-benar anak tahu buat apa dia bergerak. Oke, jadi gerakan fungsional itu maksudnya seperti itu. Oke, kita balik ke alat indera. Nah, dari semua alat indera ini ada satu alat indera yang bisa membantu untuk optimalisasi di kontrol postural. Indera penglihatan. Ya. Makanya kalau kita review nih, kita balik ke materi-materi yang kemarin saya selalu tekankan, respon mata anak gimana saat posisi tummy time? Ya, kalau misalkan dari respon mata belum tertarik untuk melihat benda atau mainan, kita bisa bantu dari respon telinga. Kasih kericikan, jadi mainan yang ada suaranya. Terus tetap kita harus lihat.
respon mata anak gimana? Mau nggak melihat ke arah kricikan yang kita bunyikan? Oke, kalau misalkan dari respon telinga juga masih susah, bisa pakai respon di tes rasa lidah. Sukanya camilan apa? Atau pengen minum susu nggak? Ya, tawarin ke anak. Ada susu, matanya ngelihat nggak ke arah kita. Jadi selalu pastikan lihat respon matanya. Kalau mungkin di Nando suka nyium-nyium macam-macam bau, ya nggak apa-apa, kita lihat dan kasih macam-macam bau, kenalkan. Terus perhatikan lagi respon matanya. Ya, oke, selalu kita evaluasi respon mata anak di tahapan mana. Jadi jangan sampai anak misalkan nih ambil makanan, tangannya ngambil, tapi respon matanya itu belum optimal. Jadi ngambilnya itu sambil lalu. Tangan ngambil ke arah makanan di sebelah kanan misalkan, tapi matanya masih menghadap ke depan. Atau beberapa anak ada juga yang bisa masukin bola ke dalam keranjang. Tapi keranjangnya misalkan ada di sebelah kanan, jadi dia udah ngerti posisi keranjangnya itu ada di situ, matanya nggak mau ngelihat. Ya itu nanti kita bisa bantu, misalkan stimulasinya ditingkatkan, gerakin keranjangnya dari yang sebelah kanan, terus nanti keranjangnya pindahin ke sebelah kiri. Nanti anak sadar nggak itu bola yang dia taruh di sebelah kanan itu masuk keranjang atau ngegelinding aja di lantai. Ya, makanya benar-benar kita harus cek di respon matanya. Oke, karena sekali lagi saya ulang, respon mata itu membantu optimalisasi kontrol postural. Karena yang namanya kontrol postural itu nggak cuman kuat dan tegak saja. Harus benar-benar ada tahapan di aktivitas fungsional. Ya, jadi di sini kita juga akan bahas ini dari beberapa pengalaman anak-anak ya yang ada di klinik yang kebetulan emang saya bantu pegang dari tahapan dasar. Nah, ini sebenarnya apa sih manfaat dari tummy time gitu? Kalau misalkan di Anan atau Khalif nih sudah bisa jalan, kenapa saya tetap cek di tahapan tummy time? Karena di sini ya kita ambil contoh nih. Saat Khalif dikasih tugas sama bu guru di sekolah untuk mewarnai di atas meja, Khalif itu belum bisa fokus. Terus akhirnya saya sama mamahnya mencoba mengajak Khalif mewarnai dalam posisi tummy time. Dan hasilnya Khalif bisa menyelesaikan tugas sekolahnya dengan bagus. Ya, kenapa? Karena di posisi tummy time ini saat perut numpuk di lantai, pergerakan anak kan nggak sebebas atau nggak seluas saat anak duduk. Jadi saat posisi duduk itu anak akan lebih bebas bergerak kemana-mana. Nah ini akan membuat anak lebih mudah terdistraksi. Misal lihat temennya, tadinya mau ngerjain tugas jadi batal, langsung lari ke arah temennya. Atau mungkin lihat suara, dengar suara, atau mungkin pengen main keran, karena ngelihat keran, pengen langsung ke arah keran gitu. Jadi saat posisi tummy time, ini perut nempel ke lantai, ini anak posisinya itu lebih jangkauan luas geraknya itu kita batasin. Saat itu distraksi akan bisa kita kurangin karena mobilitasnya kan nggak seluas saat posisi duduk.
Terus respon jangkauan luas mata ini juga kalau posisi tummy time nggak seluas saat duduk, dan ini juga akan membuat anak lebih bisa fokus ke target aktivitas yang kita kasih. Ya. Ini, oke, kita bahas satu persatu. Dari posisi tummy time ini, kita itu akan dapat banyak hal. Ini, di posisi ini awal mula, anak mulai mengenal koordinasi tangan dan mata. Ya, terus meningkatnya kontrol kepala dan leher. Ya, penguatan bahu, punggung atas, dan sepanjang lengan. Ya, bahkan di posisi ini akan membantu penguatan di otot-otot di seputar wajah, lidah, rahang. Ya. Untuk sistem respirasi pun akan terbantu menjadi lebih kuat. Nah, dan di sini juga anak mulai bisa membuat alat indranya, sistem sensorinya itu lebih tereksplor. Oke. Terus kalau di tahapan ini misalkan ada beberapa orang tua yang masih bingung, nanti bisa kita diskusikan saat kelas online berikutnya, atau kita bisa sambung di diskusi nanti di grup WA. Oke, semoga yang saya jelaskan ini bisa dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti kita diskusikan bersama. Bahkan kalau misalkan ada masukan buat saya, bisa menjadi bahan evaluasi materi kelas online kita, silahkan disampaikan di grup atau tulis di komentar di bawah. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu di kelas online berikutnya.